Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Babak ke-6 European Team Chess Championship dilanjut tadi malam kawan. Langkah Alireza Firoza tak terhentikan hingga babak ke-6 saat bertemu dengan wakil Yunani, dan Perancis menang atas Yunani tadi malam. Dan tentu dengan kemenangan di babak ke-6 tadi malam, elo Alireza sudah mendekati angka 2800. Sekarang dia berada di angka 2796 di live rating 2700chess.com. Satu kemenangan lagi sudah bisa menembus angka 2800. Oke, kita akan lihat game Alireza lagi kawan. Dan lawan Alireza Firoza ini wakil Yunani Dimitrios Mastrovassilis mempunyai elo standar 2619 dan Alireza mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion C5 Sicilian defense, kuda F3 dan pion E6. Seringkali kawan, jika kita menganalisa permainan pion E6 dalam Sicilian defense, engine tidak menyukai variasi ini. Engine lebih menyukai variasi pion D6 ketimbang memainkan pion E6. Di sini hitam tadi bermain dengan pion E6. Kemungkinan di langkah berikutnya hitam akan bermain dengan variasi Taimanov. Tapi dengan memainkan pion E6 ini kawan, permainan masih bisa bertransposisi ke bentuk yang lainnya. Seperti jika dilanjut dengan pion D4, hitam bisa melanjutkan dengan pion D5 jika ingin bermain dengan permainan Prancis atau French defense. Dan bisa kalian lihat kawan, bentuk struktur seperti ini seperti dalam permainan French defense. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Di sini Alireza melanjutkan dengan pion D4 dan mereka berdua melanjutkan permainan Sicilia. Dengan Sicilia terbuka, pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya kuda C6, kuda C3, dan kita berada dalam permainan variasi Taimanov, menteri C7, pilihan utama bagi hitam di posisi seperti ini. Alireza melanjutkan pengembangan gajah terang E2, pion A6, dan Alireza langsung bertukar kuda dipukul balik oleh pion B. Selanjutnya menteri putih bergeser ke D3. Dan pada posisi ini kawan, pion D5 merupakan langkah pilihan yang paling banyak dimainkan oleh hitam pada posisi seperti ini. Tapi di sini di game ini Dimitrios lebih memilih melanjutkan pengembangan kuda F6. Dan ada satu game yang sudah pernah mencapai diagram seperti ini sebelumnya tahun 2018 silam, di mana putih melanjutkan langkah gajah ke petak D2 dan dengan variasi gajah D2 ini hitam menang saat itu. Tapi di sini kawan, Alireza membuat langkah baru dengan langkah menteri ke G3 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-9 ini. Tujuan memainkan menteri ke G3 ini kawan jelas mengincar pion G7 agar gajah tidak berani berkembang untuk meninggalkan pion G7-nya. Tapi juga dengan menempatkan menteri ke petak G3 ini juga menantang pertukaran menteri. Hitam menerima tantangan pertukaran menteri dipukul balik oleh pion H. Selanjutnya pion D5. Di sini pion E pukul pion D5 dipukul balik oleh pion C. Selanjutnya gajah berkembang ke F4. Untuk mencegah pergerakan hitam berkembang ke petak D6 ini kawan, di sini dibalas dengan langkah gajah B4 mengepin kuda, dibalas dengan gajah E5. Mengancam kuda, juga memberikan backup bagi kuda di C3. Jika gajah hitam pukul kuda putih, maka bisa dipukul balik oleh gajah dan struktur pion putih pun tidak akan rusak nanti. Di sini hitam melanjutkan dengan langkah raja ke E7, tidak melakukan rokade pendek lagi kawan, tujuannya jelas untuk membackup kudanya dan juga memberikan kesempatan betengnya nanti untuk segera bisa keluar. Di sini Alireza melanjutkan dengan pion G4, berencana mendorong kembali untuk mendapatkan pion G7, dibalas dengan langkah pengembangan gajah B7, mengkoneksikan kedua beteng kawan, dibalas Alireza dengan pion A3 mengancam gajah. Di sini hitam tidak melanjutkan pertukaran gajah dengan kuda, dia menantang pertukaran gajah gelap agar terjadi keseimbangan perwira kawan. Jika tadi gajah ini pukul kuda, nanti putih mempunyai sepasang gajah, sedangkan hitam hanya mempunyai satu kuda plus satu gajah terang. Tentu keunggulan akan didapat putih nanti dengan sepasang gajahnya. Oleh karena itulah hitam memutuskan untuk bertukar gajah gelap. Tantangan diterima Alireza, dipukul balik oleh raja hitam. Selanjutnya pion G5. Untuk mengancam kuda, juga untuk menghadang pergerakan pion H yang bisa didorong maju oleh hitam. Di sini kuda ke D7 dan Alireza memutuskan melakukan rokade panjang.
sehingga betengnya ini langsung aktif memberikan pressure bagi pion pusat. Hitam membalas dengan pion H6, pion G pukul pion H6 dipukul balik oleh beteng dan terjadi pertukaran beteng. Dan coba lihat kawan, jumlah pion masih setara dan jumlah perwira pun masih seimbang. Tapi perbedaannya kawan adalah struktur pion kedua pemain. Hitam mempunyai 3 pulau pion, 3 mayoritas di lajur pusat dan 1 pion yang ada di lajur H dan 1 lagi yang ada di lajur A. Sedangkan putih mempunyai hanya 2 pulau pion di sayap raja dan 3 di sayap menteri. Memang dengan bentuk struktur ini, hitam banyak mempunyai kelemahan pion-pion yang terpisah. Tapi apapun bisa terjadi kawan jika hitam mampu memberikan langkah-langkah terbaiknya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, Alireza memainkan pion G3. Tujuan memainkan pion G3 ini kawan jelas untuk mengontrol atau menghadang pergerakan pion yang ada di lajur F serta lajur H ini. Juga untuk membuka diagonal petak terang kawan, karena putih mempunyai gajah terang, jadi gajah seperti ini butuh diagonal-diagonal yang terbuka. Juga nantinya juga bisa menghindari ancaman discover attack dari gajah hitam ini jika ada kesempatan hitam memainkannya, mungkin setelah beteng bergerak ke lajur H. Dan pion yang ada di lajur D ini bisa didorong dan nanti bisa mendapatkan pion yang ada di petak G2 tadi. Oleh karena itulah putih memainkan pion G3 ini. Dibalas hitam dengan pion F5, Alireza melanjutkan beteng D4, dibalas kuda F6 dan beteng bergeser ke lajur B mengancam gajah dilindungi oleh raja. Selanjutnya beteng bergeser ke lajur H mengincar pion, di sini di backup oleh beteng hitam. Selanjutnya pion F3 dan pion E5. Dan jika putih mendorong pion F-nya kawan, kemungkinan pion ini akan didorong untuk menciptakan pion bebas. Di sini Alireza melanjutkan langkah kuda ke-4 dibalas dengan pion A5. Ini untuk menghindari ancaman garbuan dari kuda nanti kawan dengan dukungan gajahnya. Tapi kuda tetap lompat ke C5 mengancam gajah, ingin mendapatkan gajah. Tentu saja dalam permainan endgame seharusnya gajah lebih kuat jika bisa dimanfaatkan oleh pemain. Hitam tidak ingin gajahnya tewas kawan, melangkahkan ke C6 dibalas dengan pion F4. Di sini pion hanya didorong maju ke E4. Dan selanjutnya kuda bermanuver ke B3 mengancam pion, dilindungi oleh raja di B6 dan kuda lompat ke D4 mengincar pion F5 dilindungi oleh gajah D7. Di sini gajah bergerak ke H5, ingin menusuk dari belakang nanti kawan pion yang ada di peta D4 ini. Dan pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah pukul gajah menggunakan kuda dan terjadi pertukaran nanti. Tapi hitam merespon dengan langkah beteng G8, menyerang pion yang ada di petak G3 yang merupakan pion menggantung, yang merupakan pion lemah. Dan Alireza melanjutkan rencananya dengan gajah F7, menyerang beteng juga membuka discover attack bagi pion H6 ini. Di sini beteng naik ke petak G7. Patutnya kawan beteng ini bergerak ke petak H8 untuk tetap melindungi pionnya. Atau pada posisi ini beteng hitam ini kawan langsung pukul pion yang ada di peta G3 ini. Ini merupakan langkah blunder karena beteng putih akan pukul pion H6, memberikan pimpinan bagi kuda hitam ini. Dan mungkin raja hitam akan mendekati kuda putih agar terjadi pertukaran kuda. Tapi kuda putih mempunyai kesempatan untuk lari ke peta B3 dengan tempo skak. Dan di sini akan terjadi pertukaran kualitas perwira kawan. Dan tentu saja putih akan lebih baik dengan kualitas seperti ini. Jadi pada permainan aslinya tadi, di sini beteng hitam ditarik naik ke petak G7 untuk mengancam gajah, mempersilahkan beteng pukul pion H6. Tapi Alireza terlebih dahulu menantang pertukaran gajah terang, sekaligus untuk melepaskan diri dari ancaman beteng. Dan tawaran pertukaran gajah diterima oleh hitam. Tapi Alireza tidak langsung pukul balik, dia manfaatkan tempo untuk pukul pion H6. Betengnya masih memberikan ancaman bagi kuda serta gajah hitam ini. Bisa saja kawan pada posisi ini beteng hitam digeser ke peta F7 untuk melindungi kudanya, tapi tidak ada yang bisa melindungi gajahnya. Jadi di sini hitam memilih menarik mundur gajah ke D7, lebih memilih menyelamatkan gajahnya, mempersilahkan beteng pukul kuda skak, raja bergerak ke C5, kuda ke B3 skak menggarpu pion, pion dibiarkan saja, raja bergerak ke C4 dan pion disikat oleh kuda skak, raja bergerak ke D4 untuk mengawal pion di lajur ini segera promosi. Di sini beteng putih bergeser ke D6.
Membiarkan beteng hitam pukul pion tapi dia harus kehilangan gajah nanti. Dan di sini hitam membalas dengan langkah gajah B5 untuk mengawal pionnya segera promosi. Dan dibalas Alireza dengan beteng B6 mengancam gajah. Gajah mundur ke peta E8 yang merupakan langkah blunder dari hitam ini. Patutnya tadi kawan, hitam bisa memainkan betengnya ke H7 untuk memberikan ancaman di baris belakang ini kawan. Nantinya raja naik ke peta D2 diikuti pion E3. Dan dengan variasi ini kawan, hitam mempunyai kesempatan untuk mengakhiri permainan dengan remis jika hitam mau. Coba kita lihat saja bila beteng putih ambil gajah di peta B5 ini. Maka beteng H1 skak memaksa raja ke D2, pion E3 skak, raja bergeser ke E1, dan seterusnya jika hitam ingin bermain remis kawan, bisa melakukan skak yang berulang, turun naik untuk melakukan skak berulang, dan permainan pun berakhir remis jika hitam mau. Tapi pada posisi ini langkah gajah ke peta E8 ini merupakan langkah blunder dari hitam, dimanfaatkan Alireza dengan raja naik ke B5. Sekarang pion tetap didorong ke E3 skak, raja ke E1, dan sekarang raja bergerak ke E4. Ingin bermanuver ke peta F3 untuk tetap mendukung pionnya maju ke depan. Di sini Alireza melakukan skak dengan beteng E6 skak dan menggarpu gajah yang ada di peta E8. Raja ke F3 dan Alireza memainkan kudanya ke B3. Alireza tidak berani kawan pukul gajah di peta E8 ini karena ancamannya adalah ancaman skakmat dengan beteng di peta H1. Jika tidak ingin terjadi skakmat, maka beteng putih harus pukul pion E3 skak dan ancaman berikutnya adalah ancaman tetap skakmat. Di sini bisa diantisipasi dengan raja bergeser ke F1, tapi dengan keunggulan beteng melawan kuda kawan dapat dipastikan hitam lebih mudah untuk mengalahkan putih, walaupun putih unggul 3 pion. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini tadi, saat mendapatkan skak dan raja bergeser ke F3, Alireza belum berani menyentuh gajah ini. Dia bermain dengan kuda ke B3, bermanuver ke peta D4 melakukan skak dan mendapatkan pion nanti. Di sini hitam merespon dengan gajah ke G6 melindungi pionnya. Kuda tetap ke D4 skak, raja ambil pion G3, beteng ambil pion E3 skak, raja ambil pion putih dan raja bergerak ke F2. Persiapan beteng bergerak ke peta F3 untuk mendapatkan pion yang ada di belakang nanti. Di sini gajah ke F7 dan kuda ke E2 skak. Beteng bisa bergerak ke F3 untuk mendapatkan pion kawan, tapi langkah terbaik memang adalah kuda ke peta E2 skak. Rencana Alireza ini memaksa raja untuk bergeser ke lajur G dan Alireza ingin bertukar beteng dan mengakhiri permainan dengan endgame kuda melawan gajah. Setelah raja ambil balik beteng putih, raja bergerak ke peta E3. Di langkah ke-50 inilah hitam menyerah. Walau memang terlihat gajah cukup kuat jika berhadapan dengan kuda dalam permainan terbuka, tapi putih masih unggul 1 pion dan mempunyai 2 pion yang terkoneksi kawan di sisi menteri ini, dan pergerakan 2 pion hitam ini bisa dihadang oleh raja putih. Jadi tak perlu lagi saya lanjutkan kawan langkah-langkahnya hingga salah satu pion putih bisa promosi. Tapi jika kalian tetap ngeyel dan memaksa saya untuk melanjutkan beberapa langkah, saya akan lanjutkan kawan. Raja hitam akan bergerak ke F6 melindungi pion, raja putih bergerak ke F4 untuk memberikan tekanan bagi pion ini, dan selanjutnya kuda bergerak ke peta D4. Mungkin hitam akan memainkan gajah E8, kuda bisa lompat ke D4. Pada posisi ini kawan sudah tidak ada langkah terbaik lainnya bagi hitam untuk melangkah. Jika melangkah gajah ke peta D7, pion ini siap didorong maju ke depan. Coba kita lihat saja. Maka selanjutnya pion B3 untuk memberikan dukungan pion A4. Gajah mundur, pion pun bisa maju. Jika gajah ini meninggalkan diagonal ini, pion ini akan tewas oleh kuda. Jadi mungkin gajah akan mondar-mandir di diagonal ini, tapi akan memberikan kesempatan bagi pion-pion putih maju di sayap menteri ini. Sampai di sini saya tidak perlu melanjutkan lagi kawan. Jika kalian tetap ngeyel, melanjutkan langkah-langkahnya sampai promosi, sungguh terlalu bikin admin capek mulutnya untuk ngomong terus. Itulah kawan permainan Alireza Firoza semalam saat berhadapan dengan wakil Yunani Dimitrios Mastro Vasilis. Dengan kemenangan ini sekali lagi pundi-pundi elo rating Alireza Firoza mendekati angka 2800.
Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Alireza jika tetap konsisten sampai akhir turnamen ini kawan. Elo-nya sudah berada di atas 2.800 dan turnamen ini masih menyisakan 3 partai lagi. Dan semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.